Baik, di sini kita akan uh, men-setting bagaimana cara konfigurasi sebuah tunneling atau virtual private network. Nah, yang mana VPN ini dibagi menjadi perbedaan tunneling dan VPN. Nah, kalau tunnel, dia contohnya IP-IP, itu IP tunnel, IP atau Ethernet over IP, VLAN itu virtual LAN juga termasuk tunneling, dan juga direct tunnel. Nah, kalau VPN itu virtual private network, yang mana di bagian ini ada point-to-point protocol over Ethernet, PPTP atau point-to-point tunneling protocol, LTTP, layer 2 tunneling protocol, OpenVPN atau Open Virtual Private Network, dan juga IPsec atau IP security nih. Dan juga yang terakhir ada SSDP atau Secure Socket Tunneling Protocol. Nah, ini bisa dilihat sendiri IP sebuah protokol yang paling sederhana dan ringan yang mampu menghubungkan dua router melewati jaringan TCP IP. Tidak bisa dibuat di menu interface kalau IP ini, dan dianggap sebagai interface fisik tetapi virtual yang independen. Nah, ini ya. Nah, interface IP tidak bisa dimasukkan dalam bridge atau LTTP bridge ya. Jadi LTTP bridge ini tidak berlaku di IP. Terus ini headernya. Ini contohnya. Saya singkat dulu. Ini untuk konfigurasinya. Oke. Nah, OIP nih. Saya akan menjelaskan tentang dasarnya ya. Ethernet over IP tunneling adalah protokol pada mikrotik untuk membangun sebuah network tunnel menggunakan TCP IP. Dianggap sebagai sebuah interface nih kalau ini. Ya, itu nih. Jadi si OIP dan juga IP-IP intinya OIP dan IP-IP yang satu IP-IP ini tidak bisa ditanamkan big, kalau IP itu bisa menggunakan big, jadi yang satu bisa tunneling big, yang satu nggak bisa. Intinya itu aja perbedaannya. VLAN udah sering. Terus LTTP atau layer 2 tunnel protokol. Kita akan fokus di LTTP. Layer 2 tunnel protokol pengembangan dari Cisco dengan membangun fitur PPTP dan layer 2 forwarding. Jadi dia jadi apa-apa yang kekurangan dari PPTP itu disempurnakan di LTTP ini. Dia kecepatannya cepat karena menggunakan UDP. Jadi UDP ini teman-teman tahu juga dia menggunakan dia ini tetap dalam protokol yang artinya dia tidak bisa mengulang paketnya. Dia terus saja mengirimkan paket dengan lebih cepat. Dapat dilakukan pada jaringan non PCI client nih, seperti pada pengendara atau ATM. Tidak memiliki enkripsi, biasanya menggunakan protokol enkripsi lain yang lewat di dalamnya tunnel. Nah, terus ini yang tadi saya sebutkan, UDP port. Dia lebih bersahabat dengan firewall. Kenapa? Keuntungan dari LTTP ini, dia bisa digabungkan dengan IP security, yang mana selain kita harus mengetahui username dan password, nanti setelah masuk ke IP tersebut, kita diminta lagi username atau password yang sudah dibuat dengan secara rahasia yang kita sendiri yang tahu. Oke. Nah, LTTP security secara default bisa menggunakan 128 bit. Ini teorinya ya. Terus HTTP atau Secure Socket Tunneling Protocol. Metode VPN yang membuat tunnel melalui dia HTTPS. Jadi dia SSL-nya bisa diinjek dan kita bisa bikin sendiri sebenarnya. Ini lebih secure sebenarnya. Cuman kita kalau latihan
atau menggabungkan antara sekarang itu repeater yang sekarang ya, yang konvensional sekarang itu kan ada IP multiset. Nah, kita lebih cenderung tidak memakai install ini. Kenapa? Karena ini pertama tidak fleksibel lah kalau kita latihan itu, kurang kecepatannya. Maksudnya lebih ribet, walaupun aman memang, tetapi kita tidak perlu lah. Nih. Security SSL sertifikat yang bisa kita buat sendiri menggunakan Linux. Nah, sertifikat oke, server setup. Nah, terus nanti OSPF akan saya jelaskan di video selanjutnya. Sekarang kita fokus yang tadi, tunneling LTTP. Kita akan membuat gimana caranya membuat LTTP server dan juga LTTP client dan menggabungkannya supaya mereka bisa saling berkenalan atau saling terhubung, yang nantinya setelah terhubung itu menjadi suatu lokalan yang bisa dikembangkan, baik itu CCTV dan sejenisnya. Contohnya kalau kita di latihan itu repeater juga sama, repeater yang sekarang itu menggabungkan dengan VPN ini. Cuman syarat VPN ini dia harus mempunyai satu IP public. Kalau VPN ya, kalau EOIP maupun IP itu harus dua-duanya ada IP public dua-duanya. Sehingga EOIP ini itu si IP si site A itu harus menggunakan IP public, site B juga harus menggunakan IP public. Tetapi kalau VPN itu hanya cukup satu IP public dan yang lainnya sebagai klien yang ngedial ke IP public yang satu ini. Oke, langsung aja kita akan remote. Sekarang saya di Manado, kita akan remote yang di Jakarta misalkan ya. Saya masukkan, saya akan buat, nah di IP public ya. Tentunya teman-teman harus menguasai basic config terlebih dahulu. Bisa menggunakan command line atau terminal, bisa juga menggunakan graphic user interface. Contohnya yang ada di video-video saya sebelumnya. Sekarang kita akan membuat LTTP server. Nah, caranya coba saya akan contohkan menggunakan terminal ya. Interface, terus masuk L2TP, L2TP server. Nah, di sini kita add, nah, kita enable aja, enable number, karena di sini cuma ada satu number no. Oh, coba di sini aja nih. Kita interface. Nah, di PVP, terus di bagian interface nih, LTTP server ini masuk bagian LTTP server. Nah, pastikan si LTTP ini dicentang. Terus ada ada tiga use IP check, no ataupun required. Jadi kalau no itu dia tidak menggunakan yang tadi security tambahan. Coba kita no dulu ya, kita menggunakan API. Oke. Terus kedua, kita membuat secret atau username yang akan ditanam di klien Mikrofik. Contohnya secret. Di secret ini kita tambahkan add. Nah, di sini ada name, ya. Dan di sini ini bisa, ini tuh username, jadi bebas. Misalkan demo 1, passwordnya demo 1. Nah, di service ini ada any, ada juga LTTP, OpenVPN, TTP, PPTP atau SSID. Kalau ini dia menyeluruh, dia bisa username ini bisa dipakai di LTTP, TTP
TTP maupun SFTP dan sebagainya. Tetapi kalau spesifik, misalkan saya akan menggunakan LTTP, nah maka saya hanya mengklik LTTP aja yang bisa digunakan. Jadi klien TTP tidak akan bisa masuk ke name tersebut atau username tersebut. Nah, profile kita pilih default encryption. Local address di sini kita akan mengasihkan IP untuk si VPN server. Contohnya 172.28.1.1. Remote-nya 172.28.1.2. Nah, local address dan remote address. Kalau belum bisa local address di sini itu untuk si VPN server. Remote address itu untuk si klien. Maka nih, apply. Oke ya. Saya akan buat ada dua username ya. Tadi kan sudah saya buat menggunakan graphic user interface. Sekarang akan terminal. Kita masuk interface L2 PP client add name itu yang tadi username demo 2 misalkan. Demo 2 terus password di sini demo 2 juga. Terus encryption apa? Default encryption. Di sini ada yang tadi itu bukan di interface ini, maaf, interface secret. Like maaf saja. Bilang like maaf, kita ulang lagi. Aja. Ini udah kita buat ya. Kita buat. Sekarang username-nya sudah terlihat ya, demo 1 ini. Kita akan coba buka Mikrotik satunya. Oke, yang ini. Ini di lokal sini ya, jangan ada di sini. Oke, saya akan masuk. Yang tentunya ini juga harus sudah tersetting basic config, yang artinya dia udah terkonek internet di google.com ya. Setelah itu kita masukkan username yang sudah dibuat tadi, interface L2TP client and connect to. Nah, masukkan IP publicnya. Terus username, terus name, misalkan coba misalkan ya, terus user ini yang tadi dibuat demo 1, passwordnya demo 1, terus terus connect to udah disable sama dengan no. Coba kita lihat interface L2TP client ini demo 1 harusnya ini sudah connect, tetapi ini belum connect. Maaf. Oh, ternyata udah connect nih, baru connect. Bosan ya. Oke, udah connect. Ini juga bisa ditambahkan kayak gini. Add LTTP client ya, connect to yang tadi 36.95.173.59. Nah, user itu demo 1
yang tadi demo 1 report encryption biarkan, terus apply oke. Maka ini sama kayak yang tadi saya buat di terminal, tinggal apply oke ya. Setelah itu dia tunggu sampai dia running. Setelah running, maka kita cek di IP address itu stream itu harus ada interface baru. Yang interface itu coba nih, dua-duanya pasti harus ada di server sendiri, itu harusnya ada. Nih, ada ya, demo 1. Nah, IP address nih. Oke, sekarang kita coba ping ke klien yang mana di klien ini nih, klien saya akan nge-ping ke ini nih 172.16.2.1 dari server ping 172.16.12.1 masih maaf, berarti yang tadi belum saya hapus meetingnya ya. Tadi saya oke, kita coba ya. Nah, masih request timeout. Nah, coba kita sebaliknya. Kita ping. Masuk set mode, maaf. Masuk ke set mode. Ping 192.168.1.1. Nah, masih belum bisa ya. Interface sudah connect nih. Artinya interface baru udah ada nih, MQTT client dan VPN MQTT nih. Tetapi dia masih belum terhubung nih antara site A dan site B, nggak bisa saling mengenali. Bagaimana caranya? Caranya kita harus menambahkan root masing-masing IP, yang artinya site A harus mengenali IP yang ada di bawah site B. Site B harus mengenali IP yang ada di site A. Contohnya, saya akan nge-root IP root add ini dari PCR, berarti dari klien ya, IP root add DSC address. Nih, tujuannya ke IP yang atas 192.168 ke IP server 1.0. Nah, terus 24. Arti 0 di sini dia untuk mengenali dari IP 1 sampai 254. Jadi teman-teman di sini bisa mengenali dari IP-nya 192.168.1.1 sampai 192.168.1.254. Ya, gateway-nya, nah ini gateway-nya VPN. Jadi kalau saya nih gateway-nya sini, coba saya ini 172.28.1.1. Nah, di mana 1.1 ini yang mana ini IP address string. Nah, si network di sini berarti dia mengenali 192.168.0/24 dengan jalan, nah ini yang mana IP ini itu tertanam di si server Nukatik. Kita ping 192.168.1.1. Nah, sudah bisa ya, tetapi sebaliknya ini masih belum bisa. Caranya sama, kita harus mengenalkan IP yang ada di site B ke site A atau ke servernya. Sama. Coba sekarang kita akan menggunakan dulu ya, root, IP root, and
Nah, ininya 172.12.12.0/24 yang mana IP ini ada di lokalnya site B. Gateway-nya 172.28.1.2 yang mana ini yang sudah dibuat dan tertanam di demo 1 atau si interface VPN-nya itu di set 2 itu akhirnya begini apply oke. Kalau berhasil dia akan ada yang namanya aktif static atau diaktif dengan static root ya. Kalau sudah kita ping, nah maka dua site ini sudah tergabung yang nantinya itu bisa ditumpangkan menggunakan router menggunakan link untuk repeater link ya, IP multi-site nih. Kalau repeater sekarang ini kayak gini ya cara setting untuk VPN-nya. Bisa juga ini digunakan untuk CCTV ataupun set lain untuk menggabungkan dua jaringan yang berbeda jauh nih menjadi satu, yang syaratnya harus menggunakan satu IP publik dan juga yang lainnya lokal. Oke, tetapi perlu diingat setiap bawah misalkan ya site B itu kan 172.16. nah ini site B ini ini site B ini. Nah, IP site B yang mana nih? Nanti di bawahnya ini 172.16.12.2 sampai 294 dengan gateway itu 12.1 gateway-nya ke router, syaratnya harus gateway ke router. Sekian dari saya. Ini harus wajib dipahami ya, wajib dipahami dan juga harus mengenai mana IP public mana juga IP private, perlu dicatat. Cara konfigurasi LTTP atau VPN untuk client to server. Sekian, terima kasih.